sangat-sangat very limited edition untuk jumpa lelaki Indonesia yang tak merokok lah. Sebab dorang sepanjang jalan dekat kampus pun dorang merokok lah. Kita kan memang ada perbezaan bahasa kan. Kadang-kadang bila dia cakap Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junot Voice. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah mau mampir di channel Junot Voice. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya dan diperlancar rezeki ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video di mana video ini berasal dari channel YouTube atau konten kreator Malaysia ya. Disclaimer dulu ya, kali ini bukan mengenai klaim-klaiman lagi, beritanya cukup positif ya menurut saya teman-teman. Video ini berjudul benda yang saya suka masa belajar di Indonesia. Jadi mungkin ini adalah pengalaman seorang pelajar yang pernah belajar di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya yang belum subscribe. Gimana sih pengalaman gadis atau pelajar Malaysia ini semasa belajar di Indonesia? Mari kita simak bareng-bareng ya, check it out. benda yang Putri suka pasal Indonesia, specifically Surabaya Namanya lah, Putri kan, guys. tinggal, kan. Oh, dia pernah belajar di Universitas Airlangga Surabaya kalau nggak salah ya teman-teman. Situ kejap. Bagi Putri, cara dorang sangat mesra, dorang sangat ramah, sentiasa terbuka untuk tolong korang. Macam contohlah, kita kan memang ada perbezaan bahasa kan. Kadang-kadang bila dia cakap satu benda tu, kita macam apa tu kan, tapi dia akan cuba untuk buat kita faham juga apa yang dia cakap tu. Dia tak nak buat kita rasa macam tak faham dah lah, tak faham dah lah kan. Dia tak nak lah, dia akan make sure kita tahu juga. Lepas tu kan, dorang punya ikhlas nak tolong korang ni, dia memang sehabis boleh akan tolong korang. Dia macam tak ada fikir macam oh dah tolong bayar lah dah. Bentar guys, disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu, mohon maaf nih, bukan saya mau menjelekkan bahasa Melayu ya. Sebenarnya saya kurang paham ketika orang Malaysia atau ya intinya orang Melayu itu berbicara bahasa Melayu. Saya kurang paham. Saya di sini mencoba paham ya, tapi nanti tolong koreksi jika saya salah mengartikan maksud yang orang ini katakan ya. Tolong tak ada, dia memang ikhlas, memang just nak tolong. Ada pakcik Grab ni kan, dia sampai dia yang akan tolong Putri untuk hantar pergi airport semua, sebab daripada universiti nak pergi airport jauh kan. Tapi rakyat dia kan memang macam tak kisah, dia macam tak ada rasa macam dia ni menyusahkan aku lah, tak ada macam tu lah. Memang baik sangat, sangat mesra, sangat pemurah, sangat banyak nak tolong. Antara benda yang Putri hargai sampai sekarang, masa first few weeks Putri dekat Indonesia, classmate Putri bawa Putri keluar. Diorang cakap okay jom bincang assignment dekat luar kan. Lepas tu kita orang pergi cafe, dah order makan semua, end up diorang memang nak belanja. Diorang memang belanja as a welcoming punya gift untuk Putri. Bagi Putri benda tu sweet sangat, very heartwarming. Diorang sangat-sangat menitik berat kan penggunaan macam mbak, kak, macam tu kan. Kadang-kadang kan kita rasa bila orang panggil kita kak, nampak tua sangat ke orang panggil kak kan. Tapi tu memang part of diorang punya cara untuk diorang tunjuk yang diorang hormat kita. Lepas tu kan, kalau diorang tahu kita ni orang Malaysia, diorang memang sangat-sangat happy lah. Diorang memang akan macam biasa, Upin Ipin, kampung durian dusun tu wujud ke? Diorang akan tanya macam tu lah. Diorang akan try their best lah nak sound macam Malaysia macamnya, apa macam tu kan. Benda tu end up jadi something yang kelakar, and something bila kita ingat balik macam kelakar lah. Satu pasal Bentar, kelakar itu apa teman-teman? orang Indonesia ni kan, yang bagi Putri menarik jugalah, diorang sesama rakyat diorang kan, boleh cakap diorang jaga each other jugalah. Kalau korang ingat, kita tak nak sebut lah, tapi adalah satu tragedi ni yang terjadi dekat Kota Malang lah, main dia. And kalau korang jalan sepanjang Kota Malang, korang akan nampak banyak rusuhan. Sebab diorang still nak fight untuk kawan-kawan diorang yang dah meninggal tapi tak dapat keadilan. Apa yang Putri nampak lah, based on kawan-kawan Putri semua, dorang suka pergi nongkrong. Nongkrong ni lepak-lepak lah. Oh, nongkrong itu bahasa yang Malaysianya yang mereka cakap itu. Nongkrong itu artinya lepak, guys. Lepak.
dengan kawan-kawan sampai macam malam-malam macam tu. Kalau kita kan kita lepak mamak kan. Kalau bukan kita lah, korang lepak mamak kan. Tapi kalau macam diorang akan lepak gerai-gerai yang dekat tepi tu, kopi-kopi dulu dengan kawan. And apa yang Putri nampak, diorang punya rokok, okay, especially lelaki kan, susah sangat-sangat. Very limited edition untuk jumpa lelaki Indonesia yang tak merokok lah. Sebab diorang sepanjang jalan dekat kampus pun diorang merokok. Pernah dalam library pun diorang merokok. Untuk diorang tinggalkan rokok dari tangan diorang tu memang sangat susah lah. Yang tu one thing yang Putri nampak dekat Indonesia. Kalau diberi peluang untuk jalan-jalan nak, tapi kalau untuk duduk, macam orang kata lah kan, hujan emas di negeri orang, hujan batu ni di negeri sendiri. Kita kan memang dah membesar pun dekat sini, dah biasa dengan apa-apa yang ada dekat Malaysia. Macam pergi sana nasi lemak tak ada, kuih tiaw tak ada, mamak tak ada. So at one point rasa macam mana pun rindu negara sendiri juga. Negara sendiri juga yang feel like home gitu. Oke guys, berikut tadi adalah cuplikan di mana seorang pelajar dari Malaysia yang pernah kuliah atau belajar di Universitas Airlangga Surabaya, kalau nggak salah ya Surabaya teman-teman. Tapi itu memang part of dorang punya. Ini tadi yang soal mengenai dipanggil kakak atau mbak gitu ya. Kalau dia rasa tuh kalau di Malaysia itu ketika dipanggil kakak sama orang rasanya kayak merasa tua banget gitu. Tapi dia baru tahu kalau di Indonesia manggil kakak, mbak, dan teteh segala macam itu karena segi bentuk hormat, rasa hormat ke orang yang lebih tua atau yang mungkin misalkan nih saya nggak kenal sih sama orang ketemu di jalan nggak kenal, terus kita mau menegur pasti kita panggilnya kak, mbak, mas, om, pak gitu, gitulah intinya kurang lebihnya seperti itu, bentuk rasa hormat. Terus selalu cara dekat luar kan. Lepas tu kita orang pergi kafe, dah order makan semua, very heartwarming. Diorang sangat-sangat menitik berat kan penggunaan macam mbak, kak. Diorang kan boleh cakap diorang jaga each other kan, sampai macam. Terus intinya tadi yang saya ingat orang Indonesia itu suka menolong kepada orang lain. Terutama apalagi ada turis nih datang butuh pertolongan, insya Allah walaupun sesusah apapun kita bisa bantu, pasti bantu sebisanya gitu. Orang Indonesia kurang lebihnya seperti itu, bahkan mungkin sebaliknya orang Malaysia seperti itu mungkin ya. Jadi bisa jadi poin ya, sebenarnya orang-orang Indonesia itu ramah-ramahnya minta ampun, kita benar-benar friendly banget, bersahabat banget, apalagi sama orang yang baru kita kenal, agar kita membuat mereka tuh lebih nyaman. Cuman kadang misalkan nih ada sengketa kecil-kecilan, gesekan kecil-kecil di sosial media, itu hal wajar sih menurut saya. Mereka mengeluarkan semua pendapat-pendapatnya. Tapi jika kita misalkan nih contoh netizen Indonesia atau orang Indonesia ketemu orang Malaysia di secara langsung, di luar misalkan ada tragedi atau konflik seperti macam sepak bola, itu mereka nggak ada rasa saling benci, saling musuhan, misalkan pengen gitu, ini fighting, nggak ada. Justru kita malah saling pengen kenalan gitu. Sebenarnya seperti itu, saling kenalan, saling negor. Terbukti ketika waktu itu ada pertandingan Argentina versus Indonesia, di Indonesia orang Malaysia atau kreator Malaysia yang datang ke Indonesia nonton, justru kreator tersebut disapa duluan sama supporter Indonesia. Bukti ramahnya kan. Ya misalkan ada gesekan-gesekan di luar sana, itu sebenarnya ya wajar lah mengeluarkan segala macam pendapat. Cuman terus ada yang dikatakan, yang dibahas di dekat Indonesia itu banyak ditemui orang pada nongkrong ketika malam di kafe-kafe atau di warung-warung, dan pasti dia melihat banyak lelaki tuh nongkrong sambil rokok, ngopi. Mereka tuh bilang agak susah menemukan pria Indonesia itu yang nggak ngerokok. Ya emang sih saya sebagai perokok bukan membela ya. Tanyakanlah betapa nikmatnya orang yang rokok ya, tanya pada orang perokok. Tapi mungkin semuanya ada sisi baik dan sisi positifnya dan sisi negatifnya. Kalau merokok kan positifnya nih, secara nggak langsung orang yang merokok itu cukup membantu melestarikan perekonomian para petani tembakau. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Oke guys. Jika ada tambahan dari teman-teman semuanya, tolong tulis komentar. Saya sih cukup respect dengan apa yang
kakak ini sampaikan mengenai pengalamannya selama di Indonesia ya. Saya Junot undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.